Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Samuel Emilius Atta, SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya saat ini mengajar di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tugas koneksi antar materi yang membahas terkait kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Dari beberapa kegiatan yang telah saya ikuti bersama teman-teman, rekan-rekan calon guru penggerak, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yakni pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya bahwa pendidikan merupakan sebuah tuntunan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah pengajaran. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya bahwa pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Kesimpulan yang kedua, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh guru karena pendidikan bukan saja mentransfer pengetahuan, melainkan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan keterampilan melalui berbagai macam aktivitas di sekolah ataupun di kelas. Maka itu guru perlu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan zaman murid dengan tetap memperhatikan lingkungan belajar murid itu sendiri. Kesimpulan yang keempat, yakni asas trikon. Untuk mewujudkan proses pendidikan atau pembelajaran yang efektif di kelas ataupun di sekolah, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 asas yang disebut asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu memiliki arti bahwa pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas yang berikut yakni konvergen. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari pihak praktik pendidikan di luar negeri. Dan asas yang ketiga yaitu konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dari beberapa kesimpulan yang diutarakan bahwa perlu adanya refleksi yang dilakukan. Ada beberapa pertanyaan penuntun untuk merefleksikan, yakni yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1?
Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan di sekolah ataupun di kelas, bahwa pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada guru. Saya yakin bahwa murid akan lebih mengerti, akan lebih memahami apabila mendengar, memperhatikan penjelasan dari saya, sehingga mereka dapat dengan mudah, mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan kepada murid saya. Yang kedua, bahwa selama pembelajaran berlangsung, semua murid harus mengikuti aturan yang saya tetapkan. Maksudnya bahwa dengan mengikuti semua aturan yang saya tetapkan, bahwa akan menciptakan kelas yang aman, kelas yang nyaman, dan murid tidak dapat mengganggu proses pembelajaran itu berlangsung. Dan yang ketiga, bahwa pembelajaran yang saya lakukan lebih mengutamakan kemampuan kognitif murid. Saya berpikir bahwa murid yang memiliki kemampuan kognitif baik akan memiliki kemampuan psikomotor atau keterampilan baik pula. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas ataupun di sekolah harus berpusat pada murid. Artinya bahwa murid harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat membangun pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan, baik hal pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Selain itu, pembelajaran juga harus menanamkan nilai-nilai karakter anak, sehingga anak dapat berperilaku, anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai karakter yang baik. Dan yang ketiga, ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman murid itu sendiri. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari kesimpulan yang saya sampaikan dan juga kedua refleksi tadi, bahwa kedepannya saya harus bisa dan saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, saya akan merancang pembelajaran diferensiasi. Dan yang kedua, dari yang akan saya terapkan di kelas, pembelajaran yang saya lakukan harus menerapkan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran ini menekankan pada murid agar berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Demikian beberapa kesimpulan dan refleksi yang saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.